Lihatlah sang istri yang baru menikah akan memandikan suaminya sang pangeran yang lumpuh itu. Tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa 6 paku telah ditancapkan ke kaki pangeran. Adegan kejam ini mengejutkan sang putri. Tepat ketika dia mengumpulkan keberanian untuk melihat apa yang terjadi, sang pangeran tiba-tiba terbangun, dan dia meminta sang putri untuk keluar. Namun yang tidak disangkanya adalah alih-alih marah, sang putri malah duduk di samping tempat tidur dan membantunya menyeka tubuhnya. Pangeran yang lumpuh itu langsung tersipu dan dia meronta, dan mengutuk agar sang putri keluar. Namun sang putri sama sekali tidak mempedulikannya, ia hanya terus membersihkan tubuh sang pangeran yang lumpuh. Pangeran yang sudah tenang melihat perhatian istri barunya, dan dia langsung terharu. Namun apa yang dilakukan sang pangeran tidak disangka bahwa putri ini dibeli olehnya untuk dikuburkan bersamanya. Ternyata dia adalah seorang dokter wanita dari abad ke-20, namun dia menganggapnya sebagai pembunuh yang dikirim oleh ibunya. Sang putri melemparkan pakaian yang diganti oleh pangeran kepada para pelayan dan meminta mereka untuk mengambil dan mencucinya, dan bawakan beberapa baju dan selimut baru. Tetapi gadis pelayan itu menganggap pakaiannya terlalu kotor dan menjijikan. Jadi dia menolak melakukannya. Hal ini membuat sang putri langsung marah, dan langsung menamparkan gadis pelayan itu. "Kenapa kamu memukulku? Mengapa aku memukulmu? Apa yang tidak boleh kamu katakan? Kalau begitu aku akan mengajarimu dengan baik untuk pangeran hari ini. Pergi dan panggil pelayan lain di istana. Ada yang ingin kukatakan." Itu pesan seorang budak. "Aku akan segera pergi. Sang putri di sini. Berhenti cepat. Ambillah. Jika kamu menjadi seorang putri, kamu hanya akan dikuburkan bersamanya." Lihat saja tatapannya yang tegak. Orang mati tidak tahu kapan mereka akan mati. Sial, ini baru beberapa hari. Setelah pembicaraan, sang putri menyelamatkan nyawanya. Pelayan wanita tahu itu salah. "Di mana kepala pelayan? Mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab atas istana ini." "Putri, Anda mungkin tidak mengetahui sesuatu. Sejak pangeran menjadi lumpuh, istana telah mengurangi gaji kami, sehingga sulit untuk mengelola istana sebesar ini. Dan kemudian tidak akan ada yang bisa dilakukan. Bukankah tidak ada waktu untuk ini? Kamu bukan penanggung jawab keluarga kerajaan, kamu tidak tahu kalau beras, minyak dan garam itu mahal." Aku berkata, beraninya kalian para pelayan mengabaikan seperti ini. Ternyata dia telah memberinya pelajaran. Tidak, meskipun sang pangeran sedang sakit parah sekarang, dia harus meminta instruksi yang mulia. Itu lebih dari cukup untuk membantu seluruh keluarga. Aku telah menyalin buku rekening dalam beberapa hari terakhir. Dalam 3 hari, aku akan melihat buku rekening dan kalian para pelayan akan mendengarkan perintahku. Biaya makanan dan pakaian sang pangeran akan dilaporkan kepadaku secara rinci. Laporan di istana ini, aku hanya akan terbiasa dengan tuanku. Jika kalian berani melakukan pelanggaran, jangan salahkan aku. Cambuk ini tidak mencolok. Tuanku, saya telah membersihkan para pelayan ini, dan mereka tidak akan pernah berani mengganggu Anda lagi. Terima kasih. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Biarkan aku mati. Anda sudah lumpuh selama 3 tahun. Jika Anda belum mati, maka Anda harus hidup dengan baik untukku. Apakah kamu yang diutus oleh wanita itu untuk menyiksaku? Tanda tanya. Siapa itu? Dikirim oleh ibu. Itu juga memberiku harga diri sebelum aku mati. Aku mengucapkan terima kasih padanya. Ada sebuah kotak. Bukalah. Itu semua untukmu. Lagi pula aku tidak ada gunanya. Ambil semuanya. Menurutku liontin mutiara ini cukup bagus dan seharusnya bernilai banyak uang. Terserah. Sekarang kamu harus pergi. Kenapa kamu begitu baik padaku dan memberiku harapan, tapi membuatku putus asa? Lebih baik memberiku rasa sakit. Pergi saja dan jangan pernah kembali. Biarkan saja aku mati seperti ini. Gadis itu tidak menyangka liontin mutiara sang pangeran bisa digunakan seharga 200 tael perak. Sekarang aku membeli 1 set lengkap jarum perak dan bahan obat untuk pengobatannya. Gadis ini cantik sekali. Belilah gaun pemakaman. Gadis malang. Ayahmu masih bisa diselamatkan. Dia hanya komplikasi akibat terjatuh. Saya bisa menyelamatkannya. Nona, kamu benar-benar dokter ajaib. Ayahku selamat setelah terjatuh. Selama aku bisa menyelamatkan ayahku, aku bersedia bekerja sebagai kuda untukmu selama sisa hidupku. Tidak, tidak. Apa yang akan kamu lakukan pada ayahku? Ini orang mati. Beraninya kamu menghancurkan mayat di jalan di siang hari bolong. Diam. Aku ingin menyelamatkannya. Aku hanya melihat tukang daging membunuh babi dengan pisau. Tapi aku belum pernah melihat dokter menggunakan pisau untuk mengobati penyakit. Jangan percaya padanya, percaya atau tidak. Dokter yang luar biasa. Lihat, orang ini telah diselamatkan.
Saudaraku, kamu lebih baik. Luar biasa. Benar-benar dokter yang ajaib. Benar-benar dokter yang hebat. Terima kasih atas bantuannya. Sungguh menakjubkan, benar-benar pengobatan yang menyelamatkan jiwa. Benar-benar sebuah keajaiban. Chai Hong tidak punya niat membalas dan bersedia mengikuti Nona mulai sekarang. Tidak, 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 tidak. Aku sangat membutuhkan orang kepercayaan untuk menjaga pangeran. Baiklah kalau begitu, kamu bisa mengikutiku mulai sekarang. Aku akan berkencan denganmu. Putri, dari mana saja kamu? Kenapa kamu belum menyapa kami? Biar mudah saja, tenang saja, saya tidak akan lari. Anda tidak peduli dengan Tuan, saya tetap ingin menjaga Tuan. Baiklah, ini pembantu yang baru saya sewa. Nanti saya akan mengajaknya memasak di dapur, dan dia hanya bisa mendengarkan saya dan Tuan. Tidak ada yang bisa memaksanya melakukan apapun. Apakah Anda mengerti? Baiklah, saya mengerti, ayo pergi. Dia hampir terkubur setengahnya. Dia membuang-buang uang dari keluarga kerajaan untuk membelinya. Dia benar-benar gadis desa yang tidak pernah puas. Nona, mari kita lihat berapa lama dia bisa bangga. Saya akan memberitahu Selir Chang tentang hal ini sekarang. Yang mulia, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda meminta bantuan? Mengapa Anda kembali? Saya pikir Anda tidak menginginkan saya lagi. Mengapa kamu di sini? Aku mencarimu. Mengapa kamu di sini? Aku di sini untukmu. Aku akan melakukan operasi pada pangeran sebentar lagi. Kamu menjaga pintu dan tidak ada yang diizinkan masuk. Jangan khawatir, Tuan Putri. Para budak itu kasar. Yang mulia, mulai sekarang, Anda hanya perlu tidur yang nyenyak. Setelah saya menyelesaikan operasinya, Anda bisa berdiri. Jika saya benar-benar berdiri, saya pasti akan menikahi Anda, kursi dengan 8 postur, dan riasan merah 10 mil. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Ibu, biarkan dia pergi, Ibu. Baiklah, bagaimanakah kelanjutannya? Silakan ikuti untuk melihat episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton.